إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد قال الله تبارك وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث الشريف من حسن الإسلام المرء تركه ما لا يعني أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار kaum muslimin rahimakumullah. Di dalam Al-Qur'anul Karim banyak tersebut kalimat ulul albab. Di dalam kamus lisanul Arab, albab adalah jamak daripada al-lubbun. Lubbun atau isim ma'rifahnya al-lubbu, sebagian ulama bahasa mengartikan dengan al-aqil, yaitu orang yang memiliki akal. Sehingga ketika disebut ulul albab, maka sebagian para ulama menafsirkan dengan kalimat orang-orang yang memiliki akal. Kaum muslimin rahimakumullah, di antara ayat-ayat yang menerangkan kepada kita tentang ulul albab, pada kesempatan kali ini mungkin kita akan mengangkat dua ayat. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kepahaman dengan kepahaman yang benar tentang Al-Qur'an dan kita bisa melaksanakannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Ayat yang pertama, ayat yang tidak asing bagi kita, terdapat dalam surat Al-Imran di ayat yang ke-190 191. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin liulil albab." Sesungguhnya di penciptaan langit dan bumi, pergantian siang dan malam, benar-benar ada tanda-tanda kekuasaan Allah, dan yang mampu mengambil pelajaran daripada itu adalah ulul albab. Di ayat berikutnya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan sifat daripada ulul albab. Alladzina yadhkuruna Allaha qiyama wa qu'uda wa 'ala junubihim yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Orang-orang yang senantiasa berzikir kepada Allah dalam kondisi mereka berdiri, dalam kondisi mereka duduk, dan dalam kondisi mereka berbaring. Mereka senantiasa memikirkan penciptaan langit dan bumi. Kemudian mereka berkata, Rabbana ma khalaqta hadza batila
subhanaka faqina adzabannar. Ya Tuhan kami, sesungguhnya Engkau menciptakan ini semua bukan untuk satu kesia-siaan. Maha suci Engkau ya Allah, jauhkanlah kami dari api neraka. Kaum muslimin rahimakumullah, sedikit kita akan mengupas ayat ini. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menceritakan kepada kita bahwa ulul albab adalah orang-orang yang senantiasa terkoneksi baik hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Dalam segala kondisi, dalam segala situasi, dalam keadaan bagaimanapun, mereka senantiasa terhubung dengan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam ayat disebutkan hal-hal yang menjadikan mereka terhubung dengan Allah pada saat mereka sedang berdiri, pada saat mereka sedang duduk, pada saat mereka sedang berbaring. Artinya bukan hanya waktu-waktu ini mereka mengingat Allah Subhanahu wa taala, tapi dalam kondisi bagaimanapun mereka senantiasa terkoneksi dengan baik oleh Allah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga para ulama tafsir mutaakhir mereka memberikan sebuah penjelasan yang sangat luar biasa, yaitu orang-orang ulul albab di zaman ini adalah orang-orang yang mampu menghadirkan Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi bagaimanapun mereka berada hari ini. Ketika mereka berada dalam posisi sebagai pejabat, maka mereka ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka tidak akan mengkhianati apa yang sudah diamanahkan kepada mereka. Manakala mereka sebagai rakyat biasa, mereka juga ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam kondisi apapun, mereka tidak akan melakukan hal-hal yang itu melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala. Mereka tidak akan mengatakan kecuali sesuatu yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, karena hati mereka terhubung dengan Allah Subhanahu wa taala. Bukan kondisi di mana ketika mereka belum berkuasa mereka ingat Allah. Mereka ingat akan agama Allah Subhanahu wa taala. Mereka paham bahwa agama Allah harus dimuliakan. Syariat Allah harus dijunjung tinggi. Tapi begitu amanah diberikan kepada mereka, mereka melupakan. Bukan yang seperti ini ulul albab. Bukan pula orang-orang ulul albab meskipun di dunia mereka mendapatkan gelar yang dimuliakan. Meskipun mereka mendapatkan satu gelar, yang gelar itu akan menjadikan mereka dihormati oleh manusia yang lain. Kemudian lisan-lisan mereka berani mengatakan sesuatu yang diharamkan oleh Allah. Lisan-lisan mereka berani mengungkapkan satu ide-ide yang bisa menggelincirkan manusia daripada jalan Allah Subhanahu wa taala. Bukan seperti ini ulul albab. Ulul albab adalah orang yang senantiasa terhubung baik dengan Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan bagaimanapun. Hadirnya rasa takut di dalam hati-hati mereka, sehingga doa mereka kepada Allah, Rabbana ma khalaqta hadza batila. Ya Tuhan kami, sesungguhnya Engkau menjadikan seluruhnya ini bukan untuk satu kesia-siaan. Kemudian mereka berharap kepada Allah, Subhanaka faqina adzabannar. Maha suci Engkau ya Allah, jauhkan kami dari azab neraka. Ada rasa takut di dalam diri mereka, sehingga mereka berharap kepada Allah, jangan sampai lisan mereka menggelincirkan mereka ke dalam neraka Allah. Jangan sampai perbuatan mereka menggelincirkan mereka ke dalam neraka Allah. Jangan sampai jabatan-jabatan yang hari ini ada bersama mereka menggelincirkan mereka ke dalam neraka Allah. Adanya rasa takut yang luar biasa. Inilah ulul albab pada masa ini. Kemudian ayat yang kedua masih berkaitan dengan ulul albab. Siapakah ulul albab? Dalam surat Az-Zumar di ayat yang ke-18 Allah Subhanahu wa taala sekali lagi menceritakan, merincikan kepada kita siapa ulul albab. Allah menyebutkan alladzina yastami'una al-qaul, yaitu orang-orang yang mereka mendengar sebuah perkataan, mereka mendengar sebuah opini, mereka mendengar berbagai macam perkataan yang tersebar
di tengah-tengah masyarakat, di tengah-tengah manusia. Seluruh perkataan mereka dengar. Sebagaimana kondisi kita hari ini. Kondisi kita hari ini, kita mendengar apapun yang diungkapkan oleh manusia. Jika yang mengatakan adalah rakyat biasa, tentu tidak memiliki pengaruh sedikit pun dalam hati kita. Tentu tidak memberikan dampak dalam kehidupan kita bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Tidak ada pengaruh sedikit pun. Tapi akan sangat berbeda manakala ungkapan, ucapan, opini yang dikembangkan itu diucapkan oleh orang-orang yang memiliki pengaruh di negeri ini. Orang-orang yang mengendalikan negeri ini, orang-orang yang memiliki kekuasaan, pasti akan memiliki dampak besar, pasti akan memiliki pengaruh di tengah-tengah kehidupan bermasyarakat. Maka orang-orang yang ulul albab Allah menceritakan, alladzina yastami'una al-qaul, orang-orang yang mendengar, memperhatikan, mengkaji, meneliti perkataan-perkataan itu, fayattabi'una ahsanah, lalu mereka pun mengambil, mengikuti mana perkataan yang paling baik, mana perkataan yang paling tepat. Di saat ada ungkapan orang-orang yang menghafal Al-Quran adalah bibit-bibit radikalisme. Di saat ada orang yang mengatakan cadar adalah bibit-bibit radikalisme. Di saat ada orang yang mengatakan orang yang mempelajari bahasa Arab perlu dicurigai. Orang yang pandai menyampaikan khutbah dalam bahasa Arab dan usia mereka muda-muda patut dicurigai. Subhanallah. Di saat ada ungkapan-ungkapan seperti ini, ulul albab mampu memilahnya. Mana yang terbaik yang harus dia ikuti. Alladzina yastami'una al-qaul fayattabi'una ahsanah. Orang-orang yang mendengar perkataan lalu dia mengikuti mana yang paling baik. Karena ada perkataan yang lain yang mengatakan bahwa Islam ini agama teroris. Ada yang mengatakan Islam ini bukan agama rahmat. Ada yang mengatakan konsep Islam ini tidak layak untuk dikembangkan kembali. Kita pakai konsep yang lain. Maka ulul albab akan memilah dan memilih mana yang terbaik pada dirinya. Maka ulul albab mampu bersikap dengan sikap yang paling baik. Maka melalui mimbar ini khatib sampaikan kepada siapapun hari ini yang sedang berusaha untuk menghafal Al-Quran, maka hafalkan Al-Quran dengan cara yang terbaik. Hafalah Al-Quran dengan cara yang terbaik. Tidak perlu takut dengan ungkapan-ungkapan manusia, karena kita fayattabi'una ahsanah. Kita sedang mengikuti perkataan yang paling baik. Bagi mereka yang hari ini sedang senang dengan bahasa Arab, dalami bahasa Arab dengan baik. Umar bin Khattab berkata, fa innaha juz'un min dinikum. Bahasa Arab itu adalah bahagian penting dalam agamamu. Dan bahasa Arab juga adalah lughatu ahlil jannah, bahasanya penghuni surga. Maka lakukan yang terbaik, berbahasalah dengan bahasa Arab terbaik. Jika hari ini penampilan good looking yang hari ini sedang digemborkan, maka perlu kita sampaikan melalui mimbar ini, berpenampilanlah dengan penampilan terbaik, bergayalah dengan gaya terbaik, karena sungguh Nabi kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang terbaik dalam berpenampilan. Karena Allah Subhanahu wa taala akan mengambil dari kita sesuatu yang terbaik, maka berikan yang terbaik. Huwallazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dia Allah yang telah menjadikan kematian dan kehidupan. Dia akan menguji siapa di antara kalian yang mampu menampilkan sesuatu yang terbaik, amal yang terbaik. Siapa yang mampu memberikan terbaik. Maka tinggalkan ucapan-ucapan manusia yang menyimpang daripada perkataan terbaik. Mereka berusaha untuk memadamkan cahaya Allah dengan lisan-lisan mereka. Yuriduna ayutfi'u nurallahi biafwahihim. Mereka ingin memadamkan cahaya Allah dengan lisan-lisan mereka.
dan Allah telah berjanji, wallahu mutimmu nurihi walau karihal kafirun. Allah tetap akan menyempurnakan cahayanya meskipun orang-orang kafir tidak menyenanginya. Kaum muslimin rahimakumullah, mereka akan berusaha mencitrakan Islam dengan ciri-ciri radikal, seolah-olah ayat Al-Quran mengajarkan kepada kita hanya satu ayat, fa idza laqitumul ladzina kafaru fadarba riqab. Apabila kamu jumpa orang kafir, penggal lehernya. Seolah-olah Al-Quran hanya terdiri dari ayat-ayat ini. Mereka lupa dalam Al-Quran ada kalimat la ikraha fid din. Mereka lupa dalam Al-Quran ada kalimat wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Mereka lupa asbab turunnya ayat ini. Di saat orang-orang kafir Quraisy melakukan penyiksaan, penindasan kepada sahabat-sahabat Nabi, kemudian bangun sahabat-sahabat yang lain menuntut kepada Rasulullah agar kita lakukan perlawanan. Kemudian Rasul mengatakan, la innama bu'istu rahmatan. Tidak, aku diutus oleh Allah untuk membawa rahmat. Subhanallah, mereka lupa adanya ayat ini. Mereka juga lupa bagaimana Allah memerintahkan, la yanhaakumul ladzina qataluukum wa lam yukhrijuukum min dinikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim innallaha yuhibbul muqsitin. Mereka lupa adanya ayat ini. Ayat yang menerangkan kepada kita, kepada orang-orang kafir yang tidak memerangi kalian, Allah memerintahkan antabarruhum, kamu berbuat baik dengan mereka. Seolah-olah Islam ini radikal. Maka sampaikan ada ayat ini dalam Al-Quran, maka penghafal Al-Quran, khatib jamin tidak akan menjadi orang-orang yang radikal. Sampaikan, mereka akan mampu memadukan situasi dan kondisi. Hati mereka terkoneksi baik dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mereka mampu mengambil mana yang terbaik. Fayattabi'una ahsana. Kemudian Allah menyebutkan ulaikal ladzina hadahumullah. Mereka itulah orang-orang yang Allah telah memberikan hidayah kepada mereka. Wa ulaikahum ulul albab. Dan mereka adalah ulul albab. Maka kaum muslimin rahimakumullah, khatib ingatkan kepada khatib pribadi, apapun yang hari ini berkembang di tengah-tengah kita, opini apapun hari ini yang berusaha untuk mencitrakan Islam ini sebagai agama yang dulu, maka ketahuilah yang memberikan agama ini kepada Rasulnya, yang menyampaikan risalah Al-Quran kepada Rasulnya adalah zat yang maha sempurna, adalah zat yang maha segalanya, adalah zat yang tidak ada kekurangan padanya, hayyun la yamut, zat yang hidup selama-lamanya. Maka pahami, Islam senantiasa akan jaya, sunnah ini akan senantiasa akan tegak, ada kita atau tanpa kita. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala akan memilih dari hamba-hambanya siapa dari antara mereka yang ulul albab, orang-orang yang senantiasa terkoneksi baik dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, dan orang-orang yang mampu memilah dan memilih. Dia tidak terprovokasi. Tidak hanya karena yang menyampaikan adalah pejabat, lalu lisan-lisan mereka juga menjadi penyambung perkataan-perkataan ini. Subhanallah. Semoga kita bisa memilah dan memilih informasi yang ada. Semoga kita bisa terhindar daripada informasi-informasi bohong yang itu senantiasa digemborkan oleh mereka-mereka yang membenci, yang di dalam hati mereka ada kebencian kepada Islam. Sungguh orang-orang munafik akan ada sepanjang masa. Jika pada masa Rasul ada Abdullah bin Ubay, maka hari ini pun ada Abdullah bin Ubay berikutnya. Jika pada masa Rasulullah ada orang-orang yang berusaha untuk memadamkan Al-Quran dan memadamkan sunnah-sunnah Rasul, maka hari ini pun orang-orang itu akan ada. Hanya orangnya yang berganti, hanya tipenya yang berganti, tapi tujuan mereka sama. Maka kaum muslimin rahimakumullah, semoga kita menjadi ulul albab, orang-orang yang senantiasa terhubung dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, dan orang-orang yang mampu mengikuti perkataan yang terbaik, yaitu Al-Quran, sehingga kita menjadi generasi terbaik yang Allah Subhanahu wa ta'ala harapkan dari kita. Kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas. Inilah yang diharapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita menjadi sebaik-baik manusia yang senantiasa beramar ma'ruf, senantiasa
kita mencegah segala macam bentuk kemungkaran yang terjadi. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Huwa alladhi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim walillahi junudus samawati wal ard wa kana Allahu aliman hakima. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قال الله جل وعلا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث الشريف خيركم من تعلم القرآن وعلمه. أما بعد. Kaum muslimin rahimakumullah, di khutbah yang kedua ini satu ayat Allah semoga menjadi pengingat bagi kita semua. Allah berfirman, qul hal yastawil ladzina ya'lamuna walladzina la ya'lamun innama yatadzakkaru ulul albab. Katakan, apakah sama orang yang mengetahui dengan orang yang tidak mengetahui? Hanya saja orang-orang yang mampu mengambil pelajaran adalah ulul albab. Semoga kita termasuk orang yang diberikan ilmu oleh Allah. Semoga kita termasuk orang yang mampu mengambil pelajaran, dan semoga kita termasuk generasi yang terbaik, orang-orang mengikuti perkataan yang paling baik. Semoga informasi-informasi yang tersebar hari ini tidak menggoyahkan kita untuk menjadi penghafal Al-Quran. Meskipun kita tidak mampu dengan usia kita yang hari ini sudah tua, maka jadikan anak-anak kita menjadi para penghafal Quran. Meskipun hari ini kita tidak mampu lagi berbahasa Arab dengan baik, jadikan anak-anak kita senang dengan bahasa Nabi kita, senang dengan bahasa yang akan menjadikan mereka paham tentang agamanya. Semoga Allah menjadikan kita hamba-hambanya yang dipilih dan hamba-hambanya yang terpilih. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Allahumma la tada' lana dhanban illa ghafartah wala hamman illa faraztah wala daynan illa qadaitah wala hajatan min hawaijid dunya wal akhirah illa qadaitaha ya arhamar rahimin. Allahumma a'izzil islam wal muslimina fi kulli makan wa fi kulli zaman. Allahumma ansuril ikhwanana al muslimina fi kulli makan ya rabbal alamin. Allahumma ansurhum nasran mu'azzara. Allahumma arham mautahum washfi jurhahum wa taqabbal syuhada'ahum. Allahumma ahlikil kafarata wal musyrikina wal munafiqin. Allahumma khudhi ru'asa'il kafirina wal munafiqin akhza azizi muqtadir ya dzal jalali wal ikram. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil adli wa ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya wa munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Wa la dzikrullah